Saksi tangisan Argentina di Manahan Solo. Indra Syafri sepakati Sintayong. Alasan Tristan Guijer sulit bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Stadion Manahan jadi saksi kemenangan Bali atas Argentina. Fakta menarik datang dari Mali U17 yang berhasil mempermalukan Argentina U17 pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia U17 2023 di Stadion Manahan Solo pada Jumat 1 Desember malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Somalia Koulibaly ini langsung mengebor pertahanan Argentina sejak menit awal. Tekanan demi tekanan pun langsung menghasilkan gol. Bahkan di babak pertama, Argentina 100% bertekuk lutut. Pasalnya mereka sama sekali tak memiliki peluang. Sebagaimana diketahui, Mali memimpin saat laga baru berjalan 9 menit lewat aksi Ibrahim Diarra. Kemudian menggandakan skor pada menit ke-45 lewat aksi Mamadou Doumbia. Dan melengkapi pesta gol mereka pada menit ke-48 lewat gol Hamidou Makalo. Menariknya, Mali turut mendapat dukungan dari penonton Indonesia yang datang ke Stadion Manahan Solo. Selepas pertandingan, para pemain pun berselebrasi mengelilingi lapangan. Bak di kandang sendiri, Hamidou Makalo dan kawan-kawan memamerkan kesuksesan mereka di depan warga Solo yang turut memberi dukungan. Di sisi lain, Stadion Manahan turut menjadi saksi tangisan pilu para pemain Argentina yang harus menerima kekalahan telak dari Mali dalam pertandingan perebutan posisi juara 3 Piala Dunia U17. Meskipun harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia U17 2023, mereka mengajak semua pihak untuk terus tumbuh dan berkembang. Alasan Tristan Guijer sulit bela timnas Indonesia. Pertama, dugaan keturunan RMS. Tristan Guijer menuturkan bahwa nenek dari pihak ayahnya adalah orang Maluku, tetapi ia sangat sensitif setiap membahas soal Indonesia, bahkan menyebut Maluku bukan bagian dari NKRI. Dulu saya pernah post bendera Indonesia di bio Instagram saya, karena saya pikir saya ada darah Indonesia. Tetapi keluarga saya kasih tahu kalau Maluku beda dari Indonesia. Tapi yang pasti nenek saya orang Maluku. Jelas Tristan. Berdasarkan jawaban tersebut, ada dugaan jika nenek Tristan Guijer adalah bagian dari kelompok Republik Maluku Selatan atau RMS yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kedua, persaingan di posisi back. Alasan berikutnya diduga karena sudah cukup banyak pemain berlabel keturunan yang menghuni posisi bertahan. Pasalnya, beberapa waktu terakhir, PSSI melakukan proses naturalisasi atau pemberian paspor bagi bek keturunan Indonesia di Eropa guna menambah kekuatan lini pertahanan timnas. Apalagi jika melihat Jong Ayak saat ini terbenam di papan bawah klasmen, sulit bagi PSSI untuk mempertimbangkan soal tawaran naturalisasi pada Tristan Guijer. Ketiga, nasib di tangan Sintayong. Harus diakui, program naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Eropa tidak terlepas dari permintaan pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong. PSSI mengkonfirmasi bahwa mereka hanya akan melakukan naturalisasi pada pemain yang telah dipilih Sintayong. Maka dari itu, walau ada banyak pemain yang tertarik, PSSI tidak akan membantu dalam prosesnya. Masalahnya, saat ini posisi Sintayong juga di ujung tanduk. Pada 2 laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F, tak sekalipun timnas Indonesia meraih kemenangan. Ketika Alexander Manopolking dipecat dari timnas Thailand, banyak yang berspekulasi bahwa Sintayong juga akan segera didepak dari timnas Indonesia. Maka dari itu semakin jauh peluang Tristan Guijer untuk membela skuad merah putih. Indra Syafri dan STY sepakat, permasalahan timnas Indonesia terungkap. Kabar baik datang dari timnas Indonesia yang kini perlahan mulai menunjukkan peningkatan performa.
Sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, mulai dari tahun 2019 silam sampai dengan saat ini. Sebagaimana diketahui, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, kini timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan tajunya di kancah sepak bola level Asia. Menariknya, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia senior, U23, dan juga timnas U20 berhasil lolos ke Piala Asia. Sejatinya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan itu untuk bisa membuat timnas Indonesia sampai seperti sekarang. Dengan mulai melakukan regenerasi pemain, di mana STY banyak memanggil pemain muda potensial untuk ia tempa mental dan fisiknya bersama timnas Indonesia. Selain itu, kombinasi antara pemain naturalisasi dan lokal ramuan Shin Tae-yong terbukti berhasil. Pasalnya, tak mau asal-asalan, Shin Tae-yong memilih dengan teliti siapa saja pemain yang akan dinaturalisasi. Menariknya, hal-hal mendasar yang menjadi kelemahan dari para pemain Indonesia kini sedikit demi sedikit mulai dibenahi oleh Shin Tae-yong. Sebab sejak kedatangan dari Shin Tae-yong, dirinya benar-benar menepau fisik dan juga mental dari para pemain Indonesia. Hal itu diungkap oleh pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri saat dirinya hadir sebagai bintang tamu di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Pada kesempatan tersebut, Indra Syafri mengungkapkan jika permasalahan dari pemain Indonesia adalah pada faktor fisik dan juga mental. Sehingga dua hal tersebutlah yang menjadi fokus utama Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Maka dari itulah, sejak awal kedatangannya ke Indonesia dan sampai sekarang, dua faktor tersebut yang menjadi fokus untuk dibenahi oleh Shin Tae-yong. Di sisi lain, menurut Indra Syafri, untuk mencapai performa puncak dari seorang atlet, ada 4 faktor utama yang mendukung. Keempatnya yakni kekuatan fisik, mental, skill, dan kecerdasan taktikal.